Oke, halo selamat siang abang kakak dan teman-teman semuanya. Balas dulu dong, dari siapa nih? Halo Azam, Waalaikumsalam. Bapak yang lama ya? Siang, siang, siang. Oke, setelah sekian lama kita nggak kelas pajak, akhirnya kita kelas pajak lagi teman-teman. Nah, kelas pajak yang sekarang ini sebenarnya tuh nggak akan beda jauh, alias masih berkesinambungan sama kelas pajak sebelumnya. Kalau misalnya sebelum itu kita bahas tentang PPh Badan, sekarang tuh kita bahas tentang rekonsiliasinya. Coba sih. Nah, apakah kita mau langsung mulai sekarang teman-teman? Ketik satu untuk aku mulai sekarang. Guys, jangan lemes dong. Ngelawak dulu dong, ngelawak dulu. Loh, ngerti tenaga gak? Gandaria City siapa, Cok? Tiga, dua, tiga. Oke, teman-teman semuanya. Jadi, supaya menghemat waktu dan karena nanti sore saya dan Yazid mau nobai, jadi kita akan langsung mulai aja, teman-teman, biar nggak ngaret waktunya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang rekonsiliasi fiskal. Nah, untuk teman-teman mungkin yang angkatan 25 kan kita udah pernah belajar tentang rekonsiliasi ya. Tapi waktu itu mungkin kita belajar rekonsiliasi bank. Dan untuk kakak-kakak dan abang-abang, aku yakin banget pasti kalian tuh udah tahu lah tentang materi itu apa. Jadi di sini, walaupun mungkin kalian udah pernah belajar, siapa tahu ini bisa jadi wadah kalian untuk seenggaknya tuh untuk apa ya? Apa ya namanya Zid? Mengulang materi. Mengulang materi, betul. Siapa tahu udah lupa-lupa kan? Dan untuk angkatan 25-nya buat nambah-nambahin wawasan supaya nanti ketika di mata kuliah perpajakan kalian udah sedikit bisa anjay. Nah, jadi akan didapat recall-recall. Oke, siap. Kasih Pak yang perpajakannya A++ ya. Nah, di sini aku mau langsung jelasin aja tentang apa itu rekonsiliasi fiskal. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laba atau rugi menurut akuntansi komersial atau PSAK menjadi laba rugi menurut ketentuan perpajakan atau Undang-Undang PPh untuk menghasilkan penghasilan kena pajak. Nah, terus kenapa sih perlu rekonsiliasi? Karena seperti yang udah kita bahas kemarin teman-teman, itu tuh eh, banyak banget pengakuan-pengakuan yang menurut PSAK dan menurut aturan undang-undang perpajakan itu berbeda. Misalnya seperti apa? Geser kanan Zid. Salah Zid. Masih kiri dulu Zid. Nah, soalnya seperti apa nanti ada di slide 3 teman-teman. Nah, di sini tuh aku mau langsung lanjut dulu buat ngerimain materi sebelumnya itu tentang beda permanen dan beda temporer. Di sini aku mau cepat aja karena udah dibahas kemarin. Jadi kalau misalnya beda permanen itu adalah perbedaan pengakuan penghasilan atau biaya antara akuntansi dan pajak yang tidak akan pernah sama sampai kapanpun. Nah, misalnya teman-teman pasti ingat banget tentang bayar zakat. Nah, kalau misalnya di aturan perpajakan itu bayar zakat itu kan bisa mengurangi tentang PKP-nya. Tapi itu bisa mengurangi asalkan kalian bayarnya itu ke lembaga-lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah, misalnya kayak Basnas atau Badan Zakat Nasional. Lalu kalau beda temporer itu adalah perbedaan pengakuan yang hanya soal waktu, teman-teman. Contohnya itu seperti apa aja? Misalnya kayak penyusutan, penyisian piutang tertagih, dan beban yang di matching dengan pada beda periode. Nah, mungkin di sini yang agak sedikit rumit itu di beda temporer karena mungkin agak kurang apa ya, mudah dipahami. Jadi sini aku mau ngasih contoh singkat aja. Contoh beda temporer itu misalnya nih, eh, kita di akuntansi itu kan belajar tentang metode garis lurus teman-teman, tentang penyusutan. Misalnya nih teman-teman beli laptop, terus teman-teman itu mau mengakui penyusutannya itu selama 5 tahun. Sedangkan kalau di perpajakan itu nggak begitu. Kita tuh nggak bisa ngira-ngira, alias ada kategorinya. Ada kategori 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau untuk kategori satu itu penyusunannya itu lamanya itu 4 tahun. Jadi nanti sebenarnya kalau misalnya dengan metode garis lurus itu akan habis pada tahun kelima, sedangkan kalau misalnya pada metode perpajakan itu akan habis pada tahun keempat. Jadi itu hanya masalah perbedaan angkanya aja di setiap tahunnya teman-teman. Next, Sid.
Nah, di sini karena masih teori juga, aku mau cepat aja. Ini tuh adalah urutan pengerjaan rekonsiliasi fiskal. Di sini tuh kurang lebih ada 8 tahapan. Yang pertama itu kita harus tahu dulu laba rugi komersialnya atau yang menurut PSAK itu berapa. Lalu yang kedua itu kita melakukan koreksi fiskal yang kayak tadi beda temporer dan beda permanen itu kita sesuaikan dulu. Lalu setelah itu akan menghasilkan penghasilan neto fiskal. Setelah penghasilan neto fiskal itu ada kompensasi kerugian fiskal yang nantinya itu akan menghasilkan penghasilan kena pajak. Lalu kita hitung PPh terutangnya, lalu kita kurangi dengan kredit pajaknya dan akan menghasilkan hasil akhirnya. Nah, karena ini teori, karena ini cuma teori, jadi aku mau cepet aja karena nanti di next itu bakal ada contoh soal teman-teman. Nah, ini juga sebenarnya udah sempat dipelajarin di kelas pajak sebelumnya tentang klasifikasi koreksi fiskal, baik itu yang positif ataupun negatif. Eh, Gimana ya jelasinnya? Kalau misalnya klasifikasi koreksi fiskal positif, berdasarkan pengertiannya, itu adalah penyesuaian yang menambah laba fiskal atau PKP. Dan kapan dilakukannya? Ini kita lakukan ketika menurut pajak biaya tidak boleh dikurangkan atau pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi. Nah, dampaknya itu apa? Dampaknya itu laba fiskalnya naik dan PKP-nya naik dan PPh badannya itu cenderung akan naik juga. Di sini tuh ada rumusnya teman-teman, laba fiskal sama dengan laba komersial ditambah koreksi positif. Dan contohnya itu kayak denda pajak, biaya pribadi pemilik, sumbangan yang tidak memenuhi syarat, penyusutan fiskal lebih kecil dari akuntansi. Ini tuh sebenarnya mirip-mirip kayak yang tadi aku jelasin tentang zakat. Karena misalnya teman-teman nih bayar zakat. Nah, kalau misalnya berdasarkan SAK, itu kan asetnya itu akan berkurang ya teman-teman. Tapi kalau menurut perpajakan itu nggak boleh dikurangin, alias nanti PKP itu akan naik. Lalu yang kedua itu ada koreksi fiskal negatif. Pengertiannya itu adalah penyesuaian yang mengurangi laba fiskal atau PKP. Dan kapan dilakukannya? Ini dilakukan ketika menurut pajak, pendapatan bukan objek pajak atau sudah dikenai PPh final, atau biaya menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi. Dampaknya apa? Dampaknya itu akan menurunkan laba fiskalnya, lalu PKP-nya itu akan turun, dan PPh badannya itu juga akan turun, teman-teman. Di sini ada rumusnya, yaitu laba fiskal sama dengan laba komersial dikurangi koreksi negatif, dan contohnya itu adalah bunga deposito yang dikenai PPh final, dividen yang bukan objek pajak, dan penyusutan fiskal yang lebih besar dari akuntansi. Ini tuh sabar sih. Ini tuh mirip sama yang kami tertanya kemarin, yaitu tentang contohnya itu seperti apa. Jadi misal teman-teman ini tuh mendapatkan penghasilan dari saham, yang dimana otomatis ini akan menaikkan aset teman-teman atau kas teman-teman. Tapi karena ini itu nggak dikenain pajak atau dikenain pajak final, maka itu tuh akan mengurangi PKP-nya teman-teman. Dan di sini tuh ada contoh-contoh koreksi fiskalnya, baik yang itu positif ataupun negatif. Ini karena terlalu banyak bacaan, jadi mungkin nanti bisa teman-teman baca aja. Dan supaya bisa lebih paham, kita langsung masuk ke perhitungannya teman-teman. Oke, karena sebelumnya Azam sudah menjelaskan apa itu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif, serta beda waktu dan beda temporer, serta apa itu rekonsiliasi fiskal. Sekarang kita mau ngebahas mengenai kompensasi kerugian fiskal. Dari pengertiannya, kompensasi kerugian fiskal merupakan hak yang diberikan UU PPh kepada wajib pajak untuk memperhitungkan rugi fiskal atau suatu tahun sebagai pengurang laba fiskal tahun-tahun berikutnya. Nah, tujuannya adalah untuk memfasilitasi keberlangsungan usaha, terutama bagi perusahaan yang baru berdiri atau ingin melakukan ekspansi yang besar. Tetapi, kompensasi kerugian fiskal ini memiliki batasan waktu, yaitu maksimal 5 tahun pajak sejak tahun terjadinya kerugian. Jadi, setelah lewat dari 50 tahun, saldo ruginya itu tidak bisa kita kompensasikan atau bisa dinyatakan hangus. Tapi ada pengecualian untuk wajib pajak tertentu yang mendapatkan fasilitas insentif khusus, misalkan tax holiday, tax allowance, atau industri pionir di kawasan tertentu. Jadi jangka waktu kompensasinya dapat bertambah 1-2 tahun. Nah, untuk memahami kompensasi kerugian fiskal lebih lanjut, kita boleh lihat contoh kasusnya. Di sini, PT Gogado adalah sebuah perusahaan manufaktur yang baru beroperasi penuh di tahun 2020. Sehingga dia menghadapi sebuah tantangan ekonomi. Maka dari itu, perusahaan mencatatkan rugi komersial yang cukup besar, sebesar 800 juta. Namun, dari laporan pembukuan tersebut, pemeriksa menemukan adanya beban operasional yang tidak diakui secara aturan perpajakan, sehingga memunculkan koreksi fiskal positif senilai 200 juta.
Memasuki tahun 2021, perusahaan perlahan bangkit dan mencetak laba komersial sebesar 120 juta, tetapi ada koreksi positif sebesar 30 juta. Nah, sayangnya pada tahun 2022 operasional kembali lesu, sehingga perusahaan mencatatkan rugi komersil sebesar 150 juta. Lalu, ada penghasilan yang telah dikenakan PPh final, sehingga memunculkan koreksi negatif sebesar 50 juta. Terus, pada periode pemulihan di tahun 2023, 2024, 2025, PT Gogado mencatatkan laba komersil sebesar 250 juta, 80 juta, dan 30 juta. Dan selama 3 tahun tersebut ada koreksi positif sebesar 50 juta, 20 juta, dan 10 juta. Nah, kita mau menghitung PKP PT Gogado per tahunnya, serta kita tracking sisa kadaluarsa atau tracking kompensasi kerugian fiskal yang dialami oleh PT Gogado. Kita mulai dari tahun 2020. Di sini disebutkan bahwa pada tahun 2020, PT Gogado mencatatkan rugi komersil yang cukup besar, yaitu 800 juta. Kita catat dulu. Di sini tahun 2020 PT Gogado mencatatkan rugi sebesar 800 juta. Kan? 800 juta. Terus dia ada koreksi positif. Nih, koreksi positif senilai 200 juta. Sebelumnya Azam sudah menjelaskan, kalau misalkan koreksi positif, dia akan menambah laba komersil. Sedangkan kalau koreksi negatif, dia akan mengurangi laba komersil. Sehingga di sini kita tulis koreksi fiskal positifnya, di sini tahun 2020 senilai 200 juta. 200 juta. Maka laba atau rugi dari fiskalnya itu adalah pertambahan antara ini, laba atau rugi komersil, ditambah dengan koreksi fiskalnya. Maka dicatatlah di bagian fiskal kita mengalami rugi sebesar 600 juta rupiah. Lalu, karena kita rugi, kita tidak perlu memanfaatkan kompensasi ruginya, ya kan? Terus juga kita tidak akan dikenakan pajak. Jadi PKP serta pemanfaatan kompensasi ruginya akan nol. Tetapi kita bisa tracking. Kita bisa memanfaatkan rugi ini sebagai kompensasi kerugian fiskal. Jadi kita bisa tulis saldo rugi pada tahun 2020 itu sebesar 600 juta. Nah, saldo rugi ini yang akan kita gunakan sebagai kompensasi kerugian fiskal pada tahun berikutnya. Maksudnya gimana? Coba kita lanjut di tahun 2021. Di sini, tahun 2021, PT Gogado itu mencetak laba komersil sebesar 120 juta. Kita catat 120 juta. Kelebihan, sorry. Oke. Terus, di tahun 2021 ada koreksi positif sebesar 30 juta. Nah, karena sebelumnya dijelaskan lagi bahwa koreksi positif akan menambah laba di bagian komersial, sehingga laba atau rugi di bagian fiskal itu adalah pertambahan ini dengan koreksinya. Pertambahan laba atau rugi komersil dengan koreksi fiskalnya. Karena ini adalah koreksi fiskal positif, maka dia akan menambah. Sehingga dari fiskalnya kita akan terlihat bahwa kita untung 150 juta. Nah, 150 juta ini bisa menjadi PKP. Tetapi kalau kita lihat tahun sebelumnya, kita kan punya rugi 600 juta. Ini kita bisa manfaatkan sebagai kompensasi kerugian fiskal. Artinya apa? 150 juta ini kita bisa jadikan nol. Kita bisa jadikan tahun 2021 tuh nggak kena pajak. Karena kita memanfaatkan rugi tahun sebelumnya. Jadi, kita memanfaatkan kompensasi ruginya itu 150 juta. Agar apa? Agar ya pada tahun ini kita nggak kena pajak. Tetapi saldo rugi tahun 2020 itu berkurang 150 juta. Yang awalnya 600 juta, kita pakai 150 juta, jadi sisa saldonya adalah 450 juta. Begitu teman-teman mengenai kompensasi kerugian fiskal. Kita lanjut. Di tahun 2022, di sini perusahaan kembali mencatatkan rugi komersial sebesar 150 juta. 150 juta. Lalu ada koreksi negatif sebesar 50 juta. Oke, biar gampang aku tandain kayak gini. Nah, kalau koreksi negatif, dia akan mengurangi bagian komersil. Tulisnya minus aja biar mudah dipahami. Jadi,
Laba atau rugi komersial itu akan dikurangi oleh koreksi fiskal negatif. Kalau misalkan kondisinya adalah negatif. Mohon maaf, ini harusnya minus. Karena di tahun 2022 dia akan mengalami kerugian. Sehingga totalnya nanti kita mengalami rugi di bagian fiskalnya adalah 200 juta. Dan di sini karena rugi lagi dan lagi nggak perlu ada pemanfaatan kompensasi, terus juga nggak perlu bayar PKP. Nah, di sini saldo ruginya itu tidak boleh kita campur adukan. Kita harus memisahkan. Karena apa? Karena kalau teman-teman ingat bahwa di sini ya kompensasi kerugian fiskal itu memiliki maksimal waktu yaitu 5 tahun. Sehingga kita nggak boleh menyatukan. Kita harus men-tracking dengan jelas bahwa ini saldo 2020, ini saldo rugi 2022. Maka kita akan pisahkan. Saldo rugi 2020 sisa berapa tadi? 450 juta. Terus saldo rugi 2022 itu sebesar berapa tadi? Ini 200 juta. Iya, bentar, 200 juta. Iya, iya. Nah, itu teman-teman. Nah, terus 2023 ada 2024 ada 2025. Mungkin saya minta bantuan Azam buat nunjuk kali ya satu orang yang sekiranya ini pengen Yazid pitching, yang sekiranya pengen mengerjakan atau bantu aku nih untuk mengerjakan di tahun 2023. Boleh Azam? Siapa Oke, kira-kira? ini dia sesi yang ditunggu-tunggu teman-teman kan kalau kelas pajak. Nah, ini nih yang seru nih kayak gini-gini nih. Nah, ini sebenarnya eh, sebenarnya tuh nggak yang susah banget ya teman-teman, karena pertama itu kita harus tahu dulu total akumulasi ruginya itu berapa. Lalu kita cari tahu ketika sudah mendapatkan keuntungan tahun tersebut, keuntungan itu berapa. Lalu ketika kerugiannya itu lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan, maka keuntungannya ini itu bisa dikompensasi dengan kerugiannya. Supaya apa? Supaya PKP-nya itu nol. Nah, karena itu udah ngejelasin dari tahun 2020, 2021, dan 2022, di sini tuh nggak semuanya deh 2023-nya aja. Nah, mungkin teman-teman nih ada yang mau jawab dulu nggak? Kayak 2023-nya itu. Oh, Bang Nori mau. Oke, Bang. Silahkan. Bang Nori boleh on mic dulu. Halo, Bang Nori. Selamat siang. Aduh, lagi war. War apa tuh, Bang? Sid? Siapa, Sid? Siapa ya? Gandaria City tuh boleh. Gandaria City siapa itu? Bang Radit. Bang Radit Boleh. boleh tolong on mic dulu sekarang. Halo, Bang Radit. Selamat siang. Ada. Mana dia? Aduh, dia nggak jawab lagi. Nah, atau karena dibilang angkatan 2 matrikol-recall, kita lempar ke Siva. Boleh. Boleh. Boleh banget. Nah, tuh kan. Nah, Radit Matil. Kita buktiin apakah yang ngomong Matil juga Matil. Kak Siva boleh on mic dulu. Ini gampang kok, Kak. Tinggal dilihat dulu nih laba rugi 2023-nya berapa. Koreksi fiskalnya berapa. Ya, mulai. Nah, dia on mic. Silahkan, Sid. Apa? Ini yang Langsung aja Kak Siva, ayo. Laba rugi komersilnya berapa? Kelihatan nggak Kak soalnya? datang, Kak. Kelihatan. Bentar, Yuk. baca dulu. Oke. Laba tahun 2023 itu 250 juta. 250 juta. Oke. Terus koreksinya Kak, Koreksi positif 50 juta. 50 juta. Oke. Lanjut. Di sini jadi berapa Kak? Jadi, jadi Jadi berapa apa? ya? Berapa ya? Aduh. Jadi 280. 80. 300, 300. Oke. Pakai HP, nggak kelihatan. Oke, berarti ini tinggal ditambah aja karena koreksi positif. Terus di sininya berapa Kak? Kita manfaatkan kompensasi ruginya. Berarti sisa 200 juta. Tuh. 2000 ini ya, 2022 ruginya.
Gimana? Yang ini berarti kita manfaatin semua kan, Kak? Iya. Ya, terus ini jadi nol. Ntar ini biar gampang gini ya. Nah, 2020 gimana, Kak? Saldo sisanya? Itu kan saldo ruginya masih 200 juta. Ah, Ya nggak? iya, yang 2022. Berarti yang 2023 pemanfaatannya bukan 200 juta. Bukan, jadi gini, Kak. Karena kan 2020 masih ada waktu kan. Jadi dia masih bisa dimanfaatkan. Heeh. Berarti kita pakai yang saldo rugi 2020 dulu. Hmm, Jadi kayak berarti 2022-nya itu kita nggak perlu sentuh dulu, kita fokus di 2020. Karena kita masih punya cadangan 450, ini kan berkurang 300 juta. Berarti 2020 sisa berapa, Kak? bisa 100. Weh, 150 dong. Oh iya, Aduh, nggak apa-apa. Nah, Jam-jam tidur siang. Oke. nah, ini mau sedikit meng-highlight. Jadi sebenarnya tadi aku juga gocek karena dikiranya itu saldo di sana itu 200 juta. Tapi ternyata itu nggak gitu teman-teman. Jadi di sini tuh ada dua saldo rugi. Yang pertama saldo rugi dari tahun 2020 yang awalnya 600 juta. Lalu dipakai 150 juta pada tahun 2021. Sehingga saldo rugi 2020-nya itu masih tersisa 450 juta. Yang dimana 450 juta ini itu masih bisa dipakai sebagai kompensasi kerugian fiskal selama jangka waktunya itu 5 tahun. Nah, Tuh. lalu karena di tahun 2022 dia itu mengalami kerugian juga, otomatis kerugian pada tahun 2022 itu bisa dijadikan kompensasi kerugian fiskal juga. Yang dimana kompensasi kerugian fiskal di tahun 2022 ini itu bisa dimanfaatkan selama 5 tahun ke depan. Jadi kalau kerugian di tahun 2020 itu bisa dipakai sampai dengan tahun 2025, sedangkan kerugian pada tahun 2022 itu bisa dipakai sampai dengan tahun 2027. Nah, tadi itu mungkin Kak Siva tuh ngiranya saldo ruginya itu 200 juta. Sebenarnya itu benar, tapi itu adalah saldo rugi pada tahun 2022, bukan saldo rugi 2020. Nah, karena saldo rugi 2020 itu masih tersisa 450 juta, dan pada tahun 2023 dia mengalami keuntungan sebesar 300 juta, otomatis 300 juta ini PKP-nya itu jadi nol dengan menggunakan saldo rugi 2020 yang sebesar 450 juta. Dan kenapa masih bisa dipakai? Karena belum 5 tahun lebih atau belum lebih dari 5 tahun. Itu dia teman-teman. Boleh lanjut Zid. Nah ini kayaknya seru nih kalau kita kita tanya-tanya lagi yang lain Zid. Kayak jangan, ini masih banyak nih. Jadi ini 2024 sama 2025 kita kerjain bareng-bareng aja. Di sini 2024 kan untung 80 juta. Terus 2025 untung 30 juta. Mungkin kita bisa catat dulu, ini 80 juta, ini 30 juta. Terus ada koreksi positif, di sini 2024 20 juta, terus 2025 10 juta. Makanya kita catat dulu. Yap. Nah, karena koreksi positif lagi dan lagi menambah dari laba atau rugi komersil. Oke. Oke. Nah, di sini tahun 2020 itu masih bisa dipakai kan karena belum 5 tahun. Nah, di sini tahun 2020 kan masih punya cadangan 150 juta. Berarti ini kita bisa manfaatkan seluruhnya. Nah, di sini bisa jadi nol, tapi di sini kita catatnya adalah saldo rugi 2020-nya itu sisa berapa? Sisa 50 juta. Nah, terus di 2025-nya ini 40 juta kan, kita mencatatkan keuntungan, kita bisa manfaatkan lagi kompensasi ruginya. 2020 masih kita bisa manfaatkan karena jangka waktunya adalah 5 tahun. Di sini berarti kita bisa manfaatkan seluruhnya. Oke. Nah, berarti di sini saldo ruginya tadi 50 juta, itu kita kurangin 40 juta, berarti sisa 10 juta. Terus gimana kalau 2026? Saya juga nggak tahu awalnya. Karena ternyata PT GoGado ngasih email ke Azam, laporan laba rugi tahun 2026. Nah, kita akan menghitung, karena sebelumnya hanya kompensasinya, sekarang kita mau menghitung bagaimana koreksi fiskal positif dan negatifnya. Ya kan? Oke, jadi di sini PT GoGado ngasih laporan laba rugi dari bagian komersil. Ada HPP, laba kotornya, terus ada banyak sekali beban-bebannya, ya kan? Terus ada pendapatan lain-lain.
Dan yang kita butuhkan adalah laba sebelum pajak penghasilan di bagian komersial. Oke, nah sekarang kita mau fokus di informasi tambahannya. Oke, pertama, beban entertainment sebesar 32.500.000 tidak dilengkapi daftar nominatif. Nah, kalau kita lihat di laporan laba rugi komersial, jadi ini adalah laporan laba rugi komersialnya. Di sini ada beban entertainment dicatat, ya kan? Otomatis dia mengurangi apa? Mengurangi laba kotor karena jadi beban. Tapi kita dapat informasi bahwa beban entertainment-nya tidak dilengkapi daftar nominatif. Sesuai dengan Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, di pasal 6 ayat 1 bagian A, dikatakan beban entertainment bisa dikatakan atau bisa mengurangi penghasilan ketika ada daftar nominatif. Sehingga ini perlu kita koreksi, ya kan? Karena nggak boleh, karena dia nggak ada daftar nominatif. Sehingga dia harus dikoreksi. Nah, ketika beban ini berkurang, otomatis penghasilan akan nambah. Nah, termasuk apa? Termasuk fiskal positif. Jadi ini kita tandain, koreksi fiskal positif. Oke, kita tandain. Nomor satu ada, ini nggak kelihatan. Nomor satu adalah koreksi fiskal positif. Oke, nomor dua kita lanjut. Perusahaan membayar denda administrasi pajak sebesar 12.500.000 akibat keterlambatan penyetoran PPN masa Maret 2026. Kalau kita lihat di laba rugi komersial, di sini ada denda administrasi pajak, ya kan? Nih, dia mengurangi laba kotornya. Nah, kalau misalkan kita lihat di Undang-Undang PPH lagi, yang nomor 36 tahun 2008, khususnya di pasal 9 ayat 1 bagian K, denda administrasi pajak itu tidak boleh dijadikan sebagai beban. Sehingga kita memerlukan koreksi fiskal. Nah, denda berkurang, penghasilan naik, otomatis koreksi apa? Koreksi fiskal positif. Oke, lanjut. Nomor 3, beban sumbangan sebesar 18 juta diberikan kepada yayasan yang tidak terdaftar sebagai penerima sumbangan yang memenuhi syarat sesuai dengan PP nomor 93 tahun 2010. Nah, kalau teman-teman lihat di sini beban sumbangan mengurangi lagi, ya kan, mengurangi penghasilan. Tetapi di sini ditambahkan informasi bahwa beban sumbangan itu nggak memenuhi syarat. Sehingga kalau melihat dari Undang-Undang PPH lagi, pasal 9 ayat 1 bagian K itu tidak boleh dijadikan beban ketika tidak memenuhi syarat. Sehingga memerlukan apa? Koreksi. Kan? Karena tidak boleh dijadikan beban, otomatis harus kita hapuskan. Kita kurangi bebannya, penghasilan naik. Koreksi apa? Koreksi positif. Oke, aman. Aman nggak guys? Pokoknya kalau ngurangin laba, tuh koreksi positif ya Kak. Enggak, nambahin laba. Yap, yap. Yap, W Kak Siva. Yap. Oke, lanjut ya berarti. Nah, begitu sebaliknya. Kalau misalkan dia ngurangin laba, dia termasuk koreksi fiskal negatif. Ya, oke. Lanjut ke nomor 4. Di sini ada beban keperluan pribadi pemegang saham sebesar 36.500.000 merupakan biaya renovasi rumah pribadi direktur utama yang dibebankan sebagai beban perusahaan. Nah, gini, di pasal Undang-Undang nomor 36, Undang-Undang PPH ya nomor 36 tahun 2008, pasal 9 lagi ayat 1 bagian B dikatakan sesuatu yang berbau pribadi, intinya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pribadi itu tidak boleh dijadikan beban. Ya, kalau kita lihat di komersial, di sini ada beban mana-mana, beban pribadinya mana? Hmm, aduh, kelihatan lagi. Nah, ini dia kan mengurangi, ya kan, mengurangi laba kotor. Dia nggak boleh kalau misalkan di Undang-Undang PPH, maka harus kita kita hapuskan. Hapuskan beban, nambah nambah apa? Nambah laba, sehingga merupakan koreksi fiskal positif. Lanjut. Di sini perusahaan membentuk cadangan kerugian piutang sebesar 21 juta 21 juta. Nah, di Undang-Undang PPH di pasal 9 ayat 1 bagian C ada beberapa syarat perusahaan boleh membuat cadangan kerugian piutang.
Salah satunya yang disebutkan di sini, PT Gogado bukan merupakan usaha bank. Nah, salah satu syaratnya itu harus usaha bank, harus sewa guna usaha dengan hak opsi, asuransi, maupun BUMN penyalur kredit. Nah, karena PT Gogado bukan salah satu dari bagian itu, memerlukan apa? Memerlukan koreksi. Nah, di sini cadangan perugian piutang apa? Dia merupakan beban. Ya kan? Lagi dan lagi, beban berkurang, ini bertambah, maka dia menjadi koreksi fiskal positif. Oke, lanjut ya, lanjut. Nomor 6. Di sini beban penyusutan mesin produksi ya yang dicatat di komersial itu sebesar 576 juta. Terus ternyata untuk fiskal, kebijakan penyusutan yang dipilih perusahaan atas harta kelompok 2 dihitung dengan metode saldo menurun sehingga penyusutan fiskal tahun 2026 adalah 614.500. Ada selisih kan? Selisihnya di mana? Fiskal lebih tinggi dibandingkan komersial. Artinya apa? Beban meningkat. Beban meningkat, laba atau pendapatan berkurang sehingga termasuk koreksi fiskal negatif. Oke, kita tandain dulu koreksi fiskal negatif. Jam berapa sekarang? Oke, cepet. Terus di sini pendapatan bunga deposito 42 juta telah dipotong PPh final. Otomatis tidak boleh kita hitung lagi pajaknya karena dia sudah final. Pendapatannya berkurang sehingga merupakan koreksi fiskal negatif. Nomor 8, pendapatan jasa titip produksi kepada pihak ketiga sebesar 8 juta merupakan penghasilan dari kegiatan usaha reguler. Ya udah, karena ini kegiatan usaha reguler, nggak perlu ada koreksi apa-apa, pasti akan tetap sama. Kesembilan, kerugian selisih kurs 15 juta timbul dari pelunasan utang dalam mata uang asing. Diakui secara konsisten menggunakan kurs tengah BI, baik secara komersial maupun fiskal. Sama dong, nggak perlu ada koreksi. Nomor 10, persediaan dinilai dengan metode rata-rata tertimbang, secara komersial maupun fiskal. Sama lagi, nggak perlu ada koreksi. Ke-11, peredaran bruto PT Gogado ada 48 juta sehingga masih berada di bawah ambang batas. Nah, ini juga bukan informasi untuk koreksi, tapi ini merupakan informasi untuk perhitungan tarif penghasilan kena pajaknya. Oke, sekarang kita masuk ke kertas kerjanya. Di sini, laba sebelum pajak penghasilan kita bisa lihat di laba rugi komersial. Sebesar berapa? 260 juta. Sini bisa kita tandain 260 juta. Oke, dia tidak ada koreksi positif, dia juga tidak ada koreksi negatif. Nah, sekarang beban entertainment di komersil berapa? Beban entertainment itu 32.500. Tulis di sini 32 juta. Tapi di sini apa? Beban entertainment ada koreksi positif. Kita harus menghilangkannya. Kita masukkanlah di sini 32.500. Nah, maka jumlah di fiskalnya itu berapa? Ya sisa 0. Kenapa? Karena bebannya kan harus kita hapuskan, harus kita hilangkan. Betul? Ya, makanya di jumlah fiskalnya nanti akan berubah menjadi 0. Untuk laba sebelum pajaknya karena tidak ada koreksi, ya udah kita tulis sama aja. Oke, kita lanjut. Denda administrasi pajak. Di sini apa? Koreksi fiskal sebesar berapa? 12.500 di komersil, di sini juga 12.500. Kita tulis 12.500, terus ada koreksi fiskal positifnya. Iya, kurang atur. Dah, negatif nggak ada, terus di sini berarti sisa berapa? Sisa 0, karena bebannya mau kita hapuskan. Terus ada beban sumbangan. Beban sumbangannya 18 juta, ya kan? Karena dia tidak terdaftar sebagai penerima sumbangan, nggak memenuhi syarat, dan jadilah sebuah koreksi. 18 juta. Terus ada koreksi positif. Oke, 18 juta, sehingga jumlah fiskalnya akan berubah menjadi 0. Oke. Terus beban keperluan pemegang sahamnya 36.500, 36.500. Ini juga karena beban pribadi itu tidak boleh dicatatkan, kita harus menghilangkan, maka dia akan masuk ke koreksi fiskal positif. Ya, berarti dia di sini menjadi 0. Terus, beban cadangan kerugian piutang, kan kita hapuskan, dia merupakan koreksi positif. Berarti, 21 juta. Ya, 21 jutanya harus kita hapuskan, teman-teman. Oke, di sini 0. Nah, terus ini ada penyusutan. Kalau penyusutan di sini, yang komersil kan 576 juta. Kita catat dulu, 576 juta. Terus,
Kalau yang di fiskal itu 614.500. 614.500. Nah, karena ada penambahan, salah nulis. Apaan sih? Nah, karena ada penambahan beban, otomatis penghasilan berkurang, yang dimana dia akan masuk ke koreksi fiskal negatif. Berarti selisihnya akan menjadi koreksi fiskal negatif. Itu, guys. Terus bunga deposito tadi mana? Bunga deposito mana? Oh ini, koreksi negatif. Di sini 42 juta. Oke, positifnya 0, negatifnya kita hilangkan. Karena ini pendapatannya mau kita hapuskan kan, teman-teman? Salah. Ya, ini jadi mau saja. Ini kan sama ya, teman-teman, di jasa produksi, selisih kurs, sama metode. Tapi ini bisa kita samain. Mana? Selisih kurs ini 15 juta. Kita tandain di sini. 15 juta, terus juga jasa titip produksi berapa ini? 8 juta. Nah, kalau persediaan, kalau teman-teman lihat di sini nggak dicantumin nih sama si Gogadonya ya, emang nggak jelas. Terus ya udah, makanya kita bisa strip-strip aja. Nah, di sini juga karena dia tidak ada koreksi maupun positif mau koreksi positif atau negatif, berarti kita akan samakan saja. N6, 15, N9. Oke. Nah, barulah di sini kita lihat jumlah koreksi fiskalnya. Di sini kita bisa buat sum ya, total dari koreksi fiskal positifnya sebesar 120 juta, terus juga ada total koreksi negatifnya sebesar 80 juta 500. Oke, bentar. Saya punya slide, teman-teman, lihat ya. Nah, itu dia. Keren nggak? Oke, nah selisih ini ya teman-teman, 120 juta 500 kurangin 80 juta 500 itu kan hasilnya 40 juta. Nah, karena yang lebih gedenya adalah koreksi positif, maka 40 juta ini adalah koreksi positif. Let's go. Barulah kita hitung PKP-nya di tahun 2026. Laba fiskalnya itu, ini sebelum kompensasi ya teman-teman, berapa? Eh, nah, berapa tadi? 260 juta. 260 juta. Terus ada koreksi fiskal positif sebesar berapa? 40 juta. Maka PKP-nya akan kena berapa? Berapa? Berapa yuk? Berapa yuk? Iya, 300 juta. Nah, kalau teman-teman ingat, ya, di sini si Gogado, wih, salah. Nah, nah, si Gogado ini kan dia masih punya, ini nggak proper nih. Nah, punya saldo rugi 2020 10 juta, 2022 200 juta. Sedangkan di sini kita punya untung 300 juta. Gimana kita menghitung kompensasinya? Oke, caranya adalah begini. Ya, kita pindahkan dulu. Pindahkan di sini. Jelek banget. Nah, kita pindahkan di sini. Ini kita misalkan ubah jadi 2026. Terus di sini keuntungannya berapa tadi? 300 juta kan? Kan 300 juta nih, 300 juta. Oke, terus di sini sini apa? Duh, aku bingung. Ya Allah. Oh, udahlah, sebentar teman-teman. Ini agak bingung nih. Nah, ini kan di sini PKP-nya 300 juta. Terus saldo yang bisa kita kompensasikan 2020 10 juta. Masih bisa nggak? Nggak bisa, karena ini udah 2026, udah lebih dari 5 tahun. Artinya apa? Kayak ini angus 10 jutanya. Yang bisa kita manfaatkan hanya yang saldo rugi 2022, yaitu 200 juta. Maka PKP-nya itu nanti adalah selisihnya. Penghasilan kena pajak 300 juta, 223 akan dikurang dengan kompensasinya. Maka PKP-nya pada tahun 2026 adalah sebesar 100 juta. Jadi ini yang akan dikenakan tarif PPh Badan yang akan dijelaskan oleh Bang Raffi. Itu teman-teman. Oke, boleh. Bentar.
Oke teman-teman, jelas cukup panjang ya itu menghitung. Tapi di sini aku mau sedikit nambahin beberapa info aja. Jadi kalau berdasarkan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang PPH, tadi itu kan ada kompensasi kerugian fiskal yang dimana pada tahun 2020 PT Gado itu mengalami kerugian sebesar 600 juta. Yang dimana kerugian 600 juta ini itu bisa menjadi kompensasi kerugian fiskal di tahun-tahun selanjutnya. Dan karena pada tahun 2022 tadi ya yang untung ya pertama, dan di pada tahun 2022 itu mengalami keuntungan alias memiliki laba, itu tuh kompensasi kerugian fiskal itu harus langsung wajib dipakai. Jadi nggak bisa disimpan untuk tahun-tahun selanjutnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin kalau teman-teman masih ada sedikit bingung tentang kenapa sih tahun 2026 itu saldo rugi 2020 itu nggak bisa dipakai? Karena seperti yang aku jelasin di awal teman-teman, saldo rugi ini itu hanya berlaku dalam waktu 5 tahun selanjutnya. Karena 600 juta ini merupakan rugi pada tahun 2020 yang sebesar 600 juta dan udah dipakai pada tahun 2021 juga. Pada tahun 2022 dan itu sudah tahun 2026 yang dimana sudah lewat dari 5 tahun, jadi walaupun masih ada saldo rugi itu nggak bisa dipakai. Sedangkan untuk yang tahun 2022 itu masih bisa dipakai sekitar 200 juta. Karena kenapa? Karena saldo rugi pada tahun 2022 ini akan berlaku sampai dengan 2027. Oleh karena itu, seperti yang Yazid tadi tampilin atau Yazid kerjain, penghasilan kena pajak itu 200 juta. Lalu dikurangin dengan saldo rugi 2022 sebesar 200 juta. Sehingga PKP realnya itu menjadi 100 juta. Oke teman-teman. Mungkin boleh langsung lanjut Tuan Raffi. Ambil aja. Oke, thank you. Zul. Oke, kayak di sini gue berkesempatan buat membahas melanjut untuk bagian tarif dan juga kredit pajak. Nah, pertama kita bakal bahas dulu nih tarif PPh Badan. Nah, di sini kita bakal ada tiga bagian. Yang pertama ada tarif normal, lalu ada fasilitas dan juga kita bakal bahas tarif baru yaitu UMKM yang dikeluarkan dari PP nomor 20 tahun 2026. Oke, boleh ke kiri dulu, Zid. Oke, yang tarif normal. Oke, bahas tarif normal dulu. Dasar hukumnya itu ada pasal 17 ayat 1 huruf B nomor Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang PPh. Nah, dan lalu Jungto UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, fun fact itu dulu sebelumnya sebelum tahun 2020 sebelum COVID tarif ini yang diturunin dari 22% jadi 20% atau bahkan 19%. Tapi karena ada UU HPP ditetapkan sebesar 22%. Nah, pakai rumusnya tuh kayak gimana? Nah, di sini ada penjelasannya. Penghasilan atau komersial, pas kita tuh dapat penghasilan atau komersial, lalu kita koreksi fiskal seperti sebelumnya positif atau negatif, lalu kita dapat PKP-nya dan dikurangi kerugian. Nah, PKP ini akan dikalikan dengan tarif tersebut. Nah, tarifnya ini akan kita tentuin selanjutnya, apakah dapat fasilitas atau 22% atau UMKM. Nah, rumusnya gimana? Boleh ke bawah dikit, Zid? Nah, PPh Badan. Nah, rumus itu seperti PPh Badan terutang, tarif dikali PKP untuk WP Badan reguler di luar fasilitas 31E. Nah, PPh terutang sama dengan 20% dikali PKP. Oke. Untuk syarat untuk kalau seingat saya untuk perseroan terbuka itu tarifnya diturunin menjadi 19% jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Boleh di atas lagi Zid, untuk lihat contoh soalnya. Nah, contohnya nih kayak kriteria omset atau peredaran brutonya lebih dari 60 miliar. Nah, karena lebih dari batas fasilitas yang mana batas fasilitas itu 50 miliar, maka dikenakan langsung 22%. Nah, jika kita tahu laba fiskal 300 juta, kompensasi 200 juta, jadi kan PKP-nya 100 juta. Nah, kita langsung kalikan aja tuh. Jadi 100 juta dikali 22% yang hasilnya 22 juta. Jadi total PPh yang harus dibayarkan untuk PPh badan dengan tarif 22% sebesar 22 juta. Boleh selanjutnya Zid, yang di tengah. Oke. Nah, ini ada namanya fasilitas. Fasilitas ini ada di range antara 4,8 peredaran bruto 4,8 miliar hingga 50 miliar dalam 1 tahun pajak. Nah, ini perhitungannya rada sedikit lebih rumit dibanding dengan tarif 22% karena akan ada kayak aritmatika gitu. Tarifnya akan disesuaikan dengan PKP-nya masing-masing. Contoh, coba ke bawah Z, jadi rumus dipakai yang di bagian bawahnya. Nah, jika peredaran br- Nah, nomor satu tuh, jika peredaran bruto kurang dari atau sama dengan 4,8 miliar, seluruh PKP langsung dapat diskon 50% dari tarif normal. Jadi,
PPA terutang 50% dikali 20%, jadi PKP-nya itu hanya dikali sebesar 11% saja tarifnya. Nah, dua. Nah, ini yang agak ribet, yang mana jika peredaran brutonya itu lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Nah, PKP-nya ini akan dipecah secara proporsional. Sebagian ada yang mendapatkan 11% karena dan sisanya penuh mendapatkan 22%. Hmm. Nah, juga jika peredaran seperti sebelumnya, jika peredaran brutonya lebih dari 50 miliar, maka tidak akan mendapat fasilitas yang mana artinya langsung dikalikan 22%. Coba eh, atas lagi Zid. Oke, contohnya nih kayak PTY memiliki peredaran bruto tahun pajak berjalan sebesar 4,5 miliar dengan PKP sebesar 500 juta rupiah. Nah, karena peredaran brutonya tidak melebihi 4,8 miliar ini yang di mana berarti akan dikenakan tarif 11 diskon 50%, yang mana 20% itu akan menjadi 11%. Jadi PKP 500 juta dikali 11% jadi PPA terutangnya adalah sebesar 55 juta. Coba yang di bawah Zid, kasus PT ABC, gak yang di bawah sama. Oke, thank you. Nah, contoh kasus PT ABC. Nah, kriteria misal peredaran brutonya itu 10 miliar. Nah, ini kan di antara 4,8 miliar dan 50 miliar. Nah, kita harus misalkan PKP 100 juta. Perhitungannya kita harus membagi porsinya dulu. Mana yang dikali 11%, mana yang dikali 22%. Nah, contoh porsinya 11%. Itu caranya adalah 4,8 miliar per peredaran brutonya 10 miliar dikali dengan 100 juta. Yang mana PKP-nya kan. Nah, hasilnya itu adalah 48 juta. Terus kita dapat lagi porsi normal. Porsi normal ini kita langsung aja PKP dikurangi dengan porsi diskon 11% sebelumnya. Jadi 100 juta dikurangi 48 juta sebenarnya 52 juta. Nah, kalau sudah dapat PKP yang mendapatkan fasilitas dan PKP normalnya, kita langsung aja ke PPA terutangnya. PPA terutang yang dikenai tarif 11% adalah PKP yang eh, ada di perhitungan pertama ini, yang 48 juta. Jadi 11% dikali 48 juta menjadi 5.280 juta. Nah, 52 jutanya ini dikenai tarif normal sebesar 22%, di mana 52 juta dikali 22% sebesar 11.440.000 rupiah. Nah, jadi langsung kita jumlahkan saja total PPh-nya antara yang dikenai fasilitas dan tidak terkenai fasilitas. Jadi 5.280.000 ditambah 11.440.000. Seperti itu. Berizit di bagian kanan. Nah, kita bahas fasilitas UMKM. PPA final 0,5%. Nah, sini baru aja ada perubahan sekitar bulan lalu atau 2 bulan lalu dan juga dibahas di UNAT. Nah, jadi sebelumnya tuh kita tuh pakai PP 23 tahun PP nomor 23 tahun 2018, lalu berubah jadi PP nomor 5 tahun 2022, lalu berubah lagi menjadi yang terbaru PP nomor 20 tahun 2026. Ini menjelaskan tentang tarif final 0,5% dan penyesuaian subjeknya terutama. Nah, kalau ini kita lihat, misal di aturan lama PP nomor 55 tahun 2022. Nah, ini syarat utama syarat utama buat dapat 0,5% itu omsetnya atau peredaran brutonya kurang lebih atau sama dengan 45 miliar per tahun. Batas waktu PT bisa pakai dengan maksimal 3 tahun sejak terdaftar. Batas waktu untuk CV, firma koperasi, BUMD, desa maksimal 4 tahun. Batas waktu untuk OP maksimal 7 tahun. Tapi di peraturan terbaru itu PP nomor 20 tahun 2026. Nah, orang pribadi ini memiliki tanpa batas waktu selama omsetnya masih kurang dari atau sama dengan 4,8 M. PT kalau pendiri satu orang tanpa batas juga, kecuali menyerahkan jasa profesi bebas. Koperasi maksimal 4 tahun sejak terdaftar. Coba bawa lagi, Zed, di bawah. Oke. Nah, bagi badan usaha baru setelah 20 April nih, PT reguler CV Firma baru tidak bisa menggunakan 0,5% lagi. Jadi hanya untuk kalau PT itu untuk yang pendiri satu orang. Nah, tapi ini wajib langsung pembukaan dan menggunakan tarif umum atau pasal 31E atau tarif tarif fasilitas sebelumnya. Ketentuan lainnya itu entitas lama PT CV Firma yang sudah memakai 0,5% sebelum 22 April 2026 boleh lanjut sampai sisa waktunya habis. Seperti yang disebutnya kan ada maksimalnya, maksimal tahunnya. Lalu anti penghindar omset. Omset suami istri plus seluruh PT perorangan miliknya wajib digabung. Nah, tapi ada batas gabungnya tetap 45 M. Lalu ada fasilitas OP, omset sampai dengan 500 juta pertama untuk OP tetap bebas pajak. Coba sih belajar lagi untuk lihat contoh kasusnya. Contoh kasus pertama, wajib pajak OP. Oke. Skenario-nya itu Tuan A memiliki omset sebesar 1,5 miliar pada tahun 2026. Aturan khusus OP, omset 500 juta pertama bebas pajak. Nah, berarti DPP-nya itu 1,5 miliar dikurangi 500 juta tersebut. Ini kayak kompensasi kerugian lah.
untuk tahun pertama saja. Jadi 1 miliar saja PKP-nya. Nah, PPh turunannya menggunakan tarif UMKM 0,5% dikali 1 miliar rupiah. Jadi hanya membayar 5 juta rupiah saja. Oke, boleh lanjut untuk kasus kedua. Nah, ini contoh peta perorangan dengan aturan baru. Skenario-nya itu peta perorangan X didirikan satu orang saja, memiliki omset 3 miliar rupiah di 2026. Kriteria berhak menggunakan skema final 0,5% tanpa batas waktu. DPP-nya itu seluruh omsetnya, ya di mana 500 juta, kompensasi yang 500 juta di tahun pertama itu tidak berlaku untuk badan. Jadi langsung saja PPh tertengah itu menggunakan tarif UMKM 0,5% dikali dengan 3 miliar, yang mana sebesar 15 juta rupiah. Oke, untuk tarif mungkin segitu saja. Mungkin sedikit simple, mungkin fasilitas sedikit rumit. Nah, ada untuk di bagian terakhir setelah kita menentukan eh, setelah dikali dengan tarif PKP, ya, kita harus juga menghitung kredit pajak yang telah terjadi selama tahun pajak berlangsung. Nah, nah, ini ada dasar hukumnya. Ini namanya withholding tax. Dasar hukum itu pasal 20 dan pasal 21 hingga 25 UU Undang-Undang PPh tahun 2008. Nah, penjelasannya itu aturan yang mewajibkan perusahaan mencicil pajaknya perlahan-lahan sepanjang tahun agar beban bayarnya itu tidak menumpuk sekaligus di akhir tahun. Atau bahasa mereka tuh pay as you earn. Nah, teknisnya itu seluruh potongan pajak selama setahun seperti PPh 22, PPh 23, PPh 24, dan aksuran bulanan PPh 25 pada dasarnya adalah uang muka DP saja, pajak yang diserahkan duluan ke negara. Nah, dasar hukum itu menjamin bahwa semua uang muka pajak yang sudah dipotong tadi itu sah diakui boleh dipakai lagi untuk mengurangi total pajak di akhir tahun. Nah, rumus akhir itu total utang pajak setahun dikurangi total uang muka kredit pajak yang telah dipotong sebelumnya, yang mana hasilnya akan menentukan status kurang bayar atau lebih bayar. Oke, coba boleh ke bawah sih untuk penjelasannya. Ini literally throwback doang, kayak sebelumnya udah pernah dibahas kan PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25. Jadi kita bakal bahas singkat saja. Kayak PPh 22, PPh 22 itu kalau kalau kalian ingat, PPh itu transaksi yang dipungut oleh pihak ketiga untuk atas transaksi tertentu dengan tiga kelompok pemungut utama. Itu ya pemungut itu seperti bendahara pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, badan usaha industri eksportir tertentu, misalnya industri semen, kertas, biaya, baju otomotif, dan lain-lain. Nah, tarifnya tuh kalau kalian masih ingat, kalau impor menggunakan API itu mendapatkan 25% dari nilai impor. Lalu impor tanpa API dikenai lebih lebih banyak sebesar 7,5%. Barang yang tidak dikuasai atau lelang, 75% dari harga jual lelang. Emas batangan, impor maupun pembelian oleh lembaga jasa keuangan, penyelenggara bulion, itu sebenarnya 0,25%. Pembelian batu bara mineral, logam atau oleh industri atau pemegang IUP, itu sebesar 1,5% dari harga pembelian. Nah, itu tidak termasuk PPN. Lalu penjualan BBM ke SPBU 0,2%. Nah, jika WP tidak memiliki NPWP, tarif dikenakan 2 kali lipat dari tarif normal. Ya, jadi mengulang aja materi slide sampai sebelumnya. Coba di kelas bakaran sih ke PPh 23. Nah, PPh 23 ini dipotong dari WP dalam negeri, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya membayarkan penghasilan kepada WP dalam negeri atas seperti ada dividen, tapi ini dikecualikan jika diinvestasikan kembali sesuai dengan syarat-syarat tertentu seperti diinvestasikan kembali, lalu ditahan ke dalam negeri lalu ditahan selama 3 tahun. Lalu bunga, termasuk premium, diskonto, dan jaminan utang. Lalu ada royalti, ada hadiah dan perpenganggaran, selain yang dipotong PP 21, ada sewa harta selain tanah dan bangunan, lalu ada imbalan jasa. Nah, tarifnya ini ada banyak ya, kayak 50% dari jumlah bruto untuk dividen, bunga, royalti, 2% dari jumlah bruto untuk sewa, dan lain-lain. Boleh ke bawah, Zid. Bagian kiri, tolong. Nah, di PPh 24, PPh 24 kan kita pernah bahas sebelumnya, di kelas sebelumnya itu mengenai penghasilan dari luar negeri, yang mana karena Indonesia menganut asas worldwide income, seluruh penghasilan WP dari dalam manapun luar negeri digabung dan dikenakan PPh. Maka tanpa mekanisme ini, kredit ini penghasilan yang sama akan dipajaki 2 kali di negara sumber dan di Indonesia. Hmm. Kredit pajak luar negeri yang boleh dikreditkan dibatasi maksimal sebesar nilai yang lebih kecil di antara dua angka berikut. Pajak yang benar-benar dibayar potongan di luar negeri, dan juga batas maksimum kredit menurut metode Indonesia. Nah, rumusnya itu kemarin disebutkan kalau rumusnya penghasilan netto luar negeri dibagi total PKP
hasilnya dikali dengan PPh terutang. KPL yang boleh dikreditkan sama dengan MIN, yaitu pajak real luar negeri atau batas maksimum. Coba bagian sebelah kanan sih. PPh pasal 25. PPh pasal ini literally kayak cuma cicilan PPh yang dibayarkan per bulan oleh WP. Rumus dasarnya itu angsuran PPh per bulan sama dengan PPh terutang tahun lalu dikurangi kredit pajak tahun lalu seperti PPh 22, PPh 23, PPh 24 lalu dibagi 12 yang mana 12 ini mewakili bulan di setiap tahunnya. Nah, pengucilan dan penyusunan aturannya, WP baru tidak memakai basis tahun lalu. Penghitungannya menggunakan estimasi penghasilan neto di satu tahun kan sesuai ketentuan khusus. Nah, juga ada penggunaan fasilitas 0,5% tidak memakai rumus PPh 25. Mereka langsung store 0,5% dari offset tiap bulannya. Tapi ini sifatnya final. Lalu penyesuaian angsuran. Angsuran ini bisa diajukan untuk disesuaikan diperkecil atau diperbesar jika terjadi perubahan kondisi usaha yang drastis di tengah tahun perjalanan melalui permohonan ke DJP. Mungkin segitu saja untuk kredit pajak. Mau dilanjut ke percontoh kasus atau kita ada tanya-tanya lagi, Zam? Untuk Azam mungkin. Oke, teman-teman. Sebenarnya nih kita udah mau masuk ke penghujung kelas dengan tinggal tengah bahas satu kasus lagi yang mungkin agak sedikit lebih rumit atau mungkin agak sedikit lebih panjang juga. Tapi sebelum kita lanjut, kira-kira teman-teman ada yang bertanya nggak terkait dengan apa yang udah kita jelasin tadi? Kenapa? Speaker. Udah. Kalau misalnya mau kita lanjut aja ke teks satu, teman-teman. Oh, Bang Arya, silahkan Bang. Oke, aku mau nanya kayak kasus ini. Misal ada sebuah perusahaan itu dia ada ada relasinya lah, induk dan anak. Induknya itu kita sebut dia perusahaan A lah, dia di luar gitu, misal di Singapura. Nah, si anaknya di Indonesia gitu. Nah, si anak ini pengen bangun pabrik gitu. Misal ya si anak pengen bangun pabrik, terus dia pinjam nih dari si induk. Dikasih lah tuh, misalnya dia minjemnya 10 juta dolar lah ya, biar gampang gitu hitungannya. Nah kan kalau misalnya kurs itu kan ada perubahan ya, pasti kan. Nah saat akhir tahun kursnya itu jadi 16.000 gitu. Tapi pabriknya tuh belum selesai dibangun. Pertanyaan aku, kan ada kerugian tuh, kursnya kan naik kan, beda. Itu selisih kursnya tuh jadi biaya fiskal kah? Atau di akuntansi itu kan ada kapitalisasi ya. Itu dianggap di bagian aset terus nanti didepresiasi jadi nanti ada beda tetap atau gimana gitu. Itu sih. Terus pertanyaan kedua, kan ada beda ya fiskal dan juga pajak. Sebenarnya dalam pajak tuh ngeliatnya gimana sih kayak uh, PSAK-nya tuh gini terus kita sesuaiin di fiskalnya tuh gini, beberapa kriterianya tuh gimana gitu. Itu sih. Thank you. Bang, sorry Bang, tadi pertanyaan keduanya itu maksudnya gimana ya? uh, kan di sini kan rekonsiliasi fiskal tuh ada karena ada perbedaan antara fiskal dan juga akuntansi kan, perlakuan akuntansi. Ya. Nah, aku penasaran gimana sih sudut pandang dari fiskal itu ngelihat seharusnya tuh nggak gini gitu. Jadi harusnya dikoreksi gitu. Jadi aku pengen lihat sudut pandang pembuat aturan sih. Mungkin ya Oh, kalian. oke. I see, I see. Oke dulu. Dua aja dulu ngomong. Oh, oke Bang. Jadi mungkin di sini aku mau langsung jawab dulu yang pertanyaan kedua tentang kenapa sih kalau di menurut PSAK itu pengakuannya seperti itu, sedangkan mengapa kalau menurut perpajakan aturannya seperti itu. Kalau misalnya yang sejauh ini saya tahu ya Bang, kalau di PSAK itu kan memang berdasarkan ada si pembuat peraturannya juga, yaitu orang-orang yang membentuk PSAK itu sendiri. Nah, terus kalau misal dari PSAK itu kan misalnya nih kayak tadi bayar zakat. Bayar zakat itu kita misalnya ke bukan lembaga resmi, misalnya bukan ke Basnas. Itu kan kalau menurut PSAK itu kan tetap dianggap menjadi beban. Karena memang ada hal nyata yang dimana kita tuh mengeluarkan uang. Nah, tapi kalau menurut aturan perpajakan itu atau menurut si pembuat undang-undang perpajakan itu tuh nggak boleh dianggap sebagai pengurang PKP.
karena dia itu nggak membayar ke lembaga resmi atau ke Basnas. Nah, mungkin di sini aku mau jadiin ini sebagai sedikit contoh kecil aja tentang kenapa sih kalau misalnya menurut mereka ini, menurut orang-orang yang membuat peraturan perpajakan itu nggak boleh si bayar zakat ini tuh dikurangi menjadi PKP. Mungkin kalau misalnya dari aku sendiri itu tuh kayak si pembuat undang-undang ini atau si orang-orang yang bekerja di DJP berarti itu kan ya. Itu tuh nggak ngebolehin untuk dikurangin karena untuk mengantisipasi tentang kemungkinan kecurangan-kecurangan yang dimana ini tuh bisa dimanfaatkan oleh si perusahaan. Karena misalnya nih eh, aku perusahaan, aku mau mengurangi PKP, lalu aku bayar zakat ke badan zakat yang aku buat sendiri. Misalnya bayar zakat itu 1 miliar, otomatis kan PKP itu berkurang sebesar 1 miliar juga. Nah, karena ini lembaga itu nggak resmi, alias bukan lembaga yang diakui oleh pemerintah, atau pemerintah itu nggak mengakui bahwa, oh ini tuh uangnya akan benar-benar dizakatin, makanya dari si sudut pandang pembuat peraturan perpajakan itu nggak ngebolehin ini untuk dijadikan sebagai pengurangan PKP-nya. Itu mungkin sedikit contoh kecil tentang sudut pandang dari si pembuat undang-undangnya kenapa terjadi koreksi fiskal, koreksi negatif gitu. Nah, cuman kalau untuk hal-hal lainnya, jujur nggak begitu tahu karena kenapa? Karena kan di sini kita itu sebagai apa ya? Sebagai mahasiswa yang kita pelajarin itu hanya tentang bagaimana aturan-aturan yang udah dibuat oleh si pembuat undang-undangnya. Kita tuh nggak mempelajari tentang kenapa sih si pembuat undang-undang itu belajar begini. Jadi ya mungkin kalau untuk jawaban nomor 2 itu segitu dulu sih Bang. Gimana Bang Arya? Apakah sudah cukup untuk pertanyaan nomor 2-nya? Eh, oke, sebenarnya belum sih, cuman oke, thank you Azam. Emang sih? Udah sabar dulu, sabar dulu. Kamu nangkepnya gimana? Gitu. Oke, sebentar ya Bang nomor satunya. Soalnya Bang, ini udah on mic. Halo, halo. Mau nanya dong, itu Sabar, sabar Bang, sabar Bang. Kita mulai dulu dong, Arya untuk nomor satu itu. oh, kirain itu. Oh ya nggak apa-apa Nori, nanti abis ini ya. Mm-mm. Arya nanti tadi nomor satu itu maksudnya selisih kurs di akhir tahun atau jadi selisih kurs di akhir Eh, tahunnya ngapain di di perpajakannya atau gimana tadi? iya, itu kan ada, dia kan minjem tuh. Kan ada selisih kursnya tuh. Berapa tuh? 1000 kan bedanya. Berarti ada 10 juta dikali 1000 atau ada berapa ribu rupiah. Nah itu pertanyaan aku itu dijadiin kayak bagian dari aset terus nanti jadiin beda tetap. Jadi nanti penyusutannya yang dimainin atau langsung ditaruh sebagai biaya gitu di akhir tahun. Itu sih pertanyaannya. Iya. Oh di aset maksudnya nih nilai dari cash yang dipegang atau dari aset tetap pabrik yang dibikin maksudnya Ar? Pabrik yang dibikin karena kan dia minjem buat pabrik. Oh jadi Pas balikin, oke. rupanya naik. Otomatis kan bayarnya beda tuh. Oh iya. Bang, sorry, ini mau mastiin. Jadi misalnya tadi si eh, anak perusahaan ini minjem 10 juta dolar. Mm-mm, Anggap kursnya itu pada saat itu 15.000. betul. Nah, ketika si anaknya ini membalikin ke si induk, kursnya itu naik otomatis. Total uang yang kita terima dan total uang yang kita balikin itu berbeda. Nah, selisihnya ini mau dianggap sebagai apa? Iya, tapi catatannya bangunannya belum jadi di tahun itu. Oke, Kan Bang. kan ada di kurs tuh kayak ada dia ngikut PSAK kan sebenarnya. PSAK 68 atau berapa gitu. Gitu pertanyaannya.
Oke, karena pertanyaannya cukup rumit dan kita nggak mau ngasih jawaban yang salah, kita hold dulu ya Bang. Ini Yazid lagi sama Bang Pikum ini lagi kerja keras untuk mencari jawabannya. Nah, oke Bang Nori mungkin mau tanya biar nggak kita langsung dipakai Pertanyaan waktunya. aku, pertanyaan aku gampang. Apa tuh Bang? Cuma bingung aja sih. Ini kemarin kan waktu ujian nih, ujian praktikum pajak, terus kayak soalnya tuh banyak yang ngecoh gitu kan. Nah, Sorry Bang, eh, banyak apa? banyak yang ngecoh. Oke, Nah, misalkan kayak di PPH. Nah, PPH tuh kalau nggak salah kan itu kan bisa menjadi pengurang fiskal ya. Nah, tapi tuh ada keterangan kalau misalkan PPH-nya tuh ada yang dibayarin ke eh, apa namanya kayak menjaga keamanan lingkungan gitu tau gak sih? Kayak ormas-ormas gitu. Nah, itu tuh sebenarnya boleh jadi pengurang apa enggak sih? bayar biaya preman bisa ngurangin nggak? Iya, jadi di itu loh. Jadi apa namanya di rincian PPH-nya tuh ternyata PPH eh, perusahaan tuh nyata eh, apa namanya dia ngasih uang ke orang-orang ormas gitu sebagai PPH. Oh Oke, gak bisa. Agak sorry guys. Oke sudah terjawab. Bisa. Terima kasih. iya oke Bang Siap. Tadi baru mau jawab nggak bisa. Tapi makasih Bang Siap. Gimana? Nggak dijawab Bang Siap tadi. Tadi kan pertanyaannya. Ah? Biasanya gara-gara ada konsep yang namanya 3M Nor, seingat aku. Karena jadi boleh dikurangin kalau memenuhi syarat itu membantu perusahaan dalam menghitung, membayar dan melapor pajak, mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang didapati perusahaan. Nah, karena bayar preman ini nggak termasuk 3M, jadi tidak bisa jadi pengurangan pajak. Udah nemu sih? Ya sih, mungkin seperti itu. Tes, tes. Bang Arya, Bang Arya. Iya, masuk, masuk. Oke, di pertanyaan pertama kan tadi sebelumnya dijelaskan bahwa ada kerugian atas selisih kurs kan, tetapi ada notes nih bahwa gedungnya itu belum selesai. Betul. Jadi Nah, pinjamannya ngomong dipakai buat bangun. Mm-mm. Maaf, kenapa apa? kenapa? Kenapa Bang? Ya bener, bener, bener. Kayak, ya pinjamannya dipakai buat ngebangun aset. Oke, nah aku mau konfirmasi lagi nih pertanyaannya, mohon maaf. Kalau misalkan berarti kayak gini, kalau di PSAK atau SAK itu berarti kan beban antara selisih kurs itu bisa dikapitalisasi, cuman yang dipertanyakan adalah POV dari pajaknya, itu kan Bang? Iya, jadi pertanyaan aku, dia bisa langsung jadiin beban untuk fiskalnya kah? Atau dia Mhm. dikapitalisasi di asetnya. Jadi nanti dimainin di penyusutannya. Oke, 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 bentar ya Bang.
Ya, selamat siang semuanya. Bang Arya. Iya, hadir. Oke, karena tadi aku udah lumayan nangkap nih pertanyaannya, berarti kan di fiskalnya itu mau langsung dibebankan atau main di penyusutannya, itu kan ya Bang ya? Mm-mm. Nah, eh, jawabannya adalah bermain di penyusutannya. Jadi tetap aja di PSAK kan apa ya, beban selisih kursnya itu bisa dijadikan apa, bisa dikapitalisasi menjadi nilai aset. Nah, di fiskal juga begitu. Jadi dia bakal mainnya tuh di penyusutannya. Kan otomatis kalau misalkan dikapitalisasi, harga aset kan akan menambah. Nah, berarti kita bisa main di penyusutannya. Otomatis penyusutannya akan bertambah. Kayak gitu sih Bang Arya. Oke, berarti mainnya di penyusutan gitu. Kalian PSAK berapa tadi? PSAK nomor 26 Bang. PSAK. Oke, oke. Thank you. Oke, sama-sama. Azam? Apa-apa? Gimana? Cepet deh kali tadi. Cepet aja. Nah, oke teman-teman semuanya. Dari sini karena waktunya juga tinggal sebentar lagi dan masih ada satu kasus, jadi ini mungkin kita akan bahas cepat aja yang akan dibahas oleh Bang Raffi. Oke, Bang Raffi boleh langsung silahkan dijawab. Aduh. Gimana? Coba tanya. Coba tanya aja. Iya. Oke teman-teman, jadi ini adalah soal kasus pajaknya Bang Raffi atau praktikum pajak Dari Pak Ferry. dari Pak Ferry. Kita langsung bahas dari soal-soal dosen teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini tuh ada soal, ada keterangan-keterangan tentang pendapatan, beban, dan angka-angkanya. Jadi di sini tuh ada PT Nusantara. PT Nusantara Digital Konsultan adalah perusahaan jasa konsultasi teknologi informasi yang berdomisili di Jakarta. Perusahaan menyelenggarakan pembukuan dalam rupiah dengan tahun buku 1 Januari sampai 31 Desember 2025. Pada tahun 2025, laporan laba dari komersial perusahaan menunjukkan data sebagai berikut. Nah, di sini seperti yang bisa teman-teman lihat, scroll bawah sih. Belum dong. Nah, di situ tuh ada keterangan tentang berbagai pendapatan dan juga tentang berbagai bebannya. Yang dimana total penghasilan komersialnya atau total pendapatannya itu adalah sebesar 43 miliar. Dan berikut berupa beban-bebannya, dari beban gaji, natura, penyusutan, promosi, representasi direksi, dan lain-lainnya yang dan yang ketika diakumulasi yaitu sebesar 34 miliar 720 juta. Yang dimana ketika 43 miliar ini atau si pendapatan ini dikurangi dengan beban-beban yang ada, itu akan menghasilkan laba sebelum pajak komersial sebesar 8 miliar 280 juta. Scroll ke bawah. Nah, di sini tuh ada berbagai informasi tambahan teman-teman. Berupa pertama itu pendapatan bunga deposito telah dipotong ke pihak final sebesar 20% oleh bank. Yang kedua itu ada dividen sebesar 450 juta yang berasal dari PTA yang merupakan perseroan terbatas dalam negeri dan selanjutnya itu. Dan yang ketiga itu ada informasi tambahan tentang beban natura dan yang keempat informasi tambahan tentang beban penyusutan. Di sini aku sengaja nggak membacakan semua soalnya karena nanti juga akan dibacakan ulang ketika dikerjakan teman-teman. Scroll ke bawah. Lagi banyak banget ini. Nah, di sini ada perintahnya, teman-teman. Di sini ada sekitar 5 perintah. Yang pertama itu kita akan membuat rekonsiliasi fiskal tahun 2025 yang memuat berupa laba sebelum pajak komersial, koreksi fiskal positifnya apa aja, koreksi fiskal negatifnya apa aja, dan laba fiskal atau penghasilan netto fiskal itu berapa. Yang kedua itu kita akan menentukan penghasilan kita akan menentukan penghasilan kena pajak atau PKP setelah pembuatan ke-1000-an rupiah penuh. Yang ketiga, kita akan menghitung KPH badan terutang tahun 2025 dan memperhatikan fasilitas pasal 31E.
Dan di sini kita akan sampai nomor 4 aja, atau yang terakhir adalah menjelaskan alasan fiskal atas minimal 8 pos koreksi yang saudara lakukan, alias yang akan Bang Raffi kerjakan. Oke, Bang Raffi, sikat. Oke, ini seharusnya udah pada ngerjain ya anak-anak 24, terutama yang dapat project sama Pak Ferry. Coba tolong Zid. Nah, ini jadi biar kita gampang aja, nah kita bakal bikin table yang klasifikasiin ini masuk ke koreksi fiskal apa dan hasilnya gimana. Pertama tadi sebutin ada pendapatan bunga deposito. Nah, ini kan PPA final. Dijelaskan sebelumnya tuh bunga deposito itu karena PPA final tidak boleh masuk ke rekomendasi fiskal karena akan tercatat 2 kali nantinya. Karena kita tahu final itu dipotong langsung pada saat terjadi transaksinya. Nah, lalu ada ya nih dividen dari PTA, perusahaan dalam negeri. Nah, ini tidak termasuk bukan objek pajak. Nah, karena dividen yang diterima atau diperoleh dalam badan negeri dikecualikan dari objek PPH tanpa syarat harus diinvestigasikan kembali. Jadi koreksi fiskalnya negatif. Lalu ada beban natural atau kenikmatan karyawan. Nah, di sini kan disebutkan tadi ada fasilitas makan minum kantor, pingsan hari raya, ada fasilitas apartemen. Nah, karena ini termasuk dalam prinsip 3M ya, mendebatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, jadi tidak akan dimasukkan ke rekonsiliasi fiskal. Jadi dari total itu yang fasilitas makan minum kantor 500.000, pingsan hari raya 300.000, dan fasilitas apartemen 450.000, totalnya sebesar berapa itu? 1,2 juta 50.000, 250.000. Nah, ini karena memenuhi prinsip 3M tidak dimasukkan ke rekonsiliasi fiskal. Lalu ada beban penyusutan komersial. Nah, ini non deductible yang dimana nominal 300.000 itu positif. Yang dimana kelebihan beban tersebut akan mengurangi beban penyusutan komersial. Lalu ada beban promosi dan sponsorship. Nah, kita harus lihat dulu nih. Kayak tadi iklan digital deductible. Deductible sponsorship seminar teknologi deductible. Nah, jamuan pelanggan karena tidak ada daftar nominatif jadi non deductible. Karena hanya jamuan pelanggan yang tanpa daftar nominatif, jadi yang dari beban promosi dan sponsorship yang masuk hanya yang jamuan pelanggan saja. Jadi 300.000 koreksi fiskal positif untuk beban promosi dan sponsorship. Lalu ada beban representasi direksi. Jamuan bisnis karena nominatifnya lengkap jadi deductible sebesar 350.000. Nah, perjalanan keluarga direksi ke luar negeri. Nah, ini karena tidak memenuhi prinsip 3M, di mana tidak mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan, jadi termasuk non-deductible. Jadi nominal sebesar 300.000 dari perjalanan keluarga direksi, ini harus dikoreksi fiskal positif. Coba boleh tolong ke bawah lagi, Zid. Oke. Nah, lalu beban sumbangan kegiatan sosial masyarakat. Sumbangan yayasan lokal yang bukan dibentuk atau disahkan pemerintah. Nah, karena sumbangan diberikan kepada yayasan yang tidak terdapat, aduh lupa lagi, itu di PP atau peraturan mana, list dari yayasannya. Pokoknya ada kayak list yayasan yang diperbolehkan untuk kita sumbangkan dan akan mengurangi pajak. Nah, tapi karena ini bukan termasuk dari yayasan tersebut, maka nominalnya sebesar 500 juta ini harus dikoreksi positif. Lalu ada beban denda administrasi pajak atas denda SPT masa PPN Desember 2024. Ini termasuk non deductible karena sanksi administrasi ini berhubungan dengan Undang-Undang Perpajakan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Jadi pokoknya setiap denda administrasi itu termasuk non deductible sebesar di sini tuh 120 juta. Oh. Lalu ada beban piutang ragu-ragu, ya di mana daftar piutang tak tertagih yang belum diserahkan ke DJP dan belum melakukan upaya penagihan maksimal ini termasuk non-deductible sebesar 700 juta. Yang sesuai dengan syarat pasal 6 ayat 1 huruf H UU PPH yang mewajibkan penyerahan daftar piutang tak tertagih kepada DJP karena belum terpenuhi beban ini menjadi non-deductible expense. Oh, jadi udah. Oke, berarti kita masih lanjut aja di sini ada perhitungan selisih penyusutan. Ada 3 ya teman-teman penyusutan yang ada selisihnya. Yang pertama gedung kantor permanen, kedua ada kendaraan operasional, ketiga ada penyusutan perangkat komputer dan server. Oke, mereka semua ada selisihnya antara komersil dengan fiskal.
Di sini yang gedung itu di komersil 900 juta, di fiskal 600 juta. Selisihnya berapa? 300 juta. Ini masing-masing kita hitung selisihnya dan akan menghasilkan total selisihnya yang akan nanti kita masukkan di eh, perhitungan rekonsiliasi fiskal. Boleh ke bawahin zip. Oke. Nah, ini sama seperti penghitungan kita sebelumnya mengenai pengertian rekonsiliasi fiskal, karena di atasnya udah jelas kan alasan-alasannya, koreksinya apaan aja yang di atas ini nih. Yap, nih kan kita udah klasifikasikan kan. Nih. Udah, kita tinggal ke bawah aja, kita buat tabel yang jelasnya mengenai apa rekonsiliasi fiskalnya. Tadi ada apa aja? Tadi kan ada pendapatan bunga deposito kan, ada koreksi negatif kita masukkan. Terus ada dividennya juga yang merupakan koreksi fiskal negatif yang diklasifikasikan tadi sebelumnya. Terus untuk keuntungan selisih kurs tidak ada koreksi mau itu positif mau itu negatif. Terus sudah ada total penghasilan. Terus kita baru masuk ke perhitungan beban. Beban gaji dan tunjangan serta beban natura itu tidak ada koreksi positif maupun negatif sehingga tidak perlu adanya perubahan. Jadi laba komersil dengan laba fiskal pasti sama. Terus di beban penyusutan komersial ada penyusutan penyusutan kok beban penyusutan komersial ada koreksi fiskal positif sebesar 300 juta sehingga eh, tadi gimana kalau koreksi fiskal positif kan artinya laba nambah. Di sini kan bebannya berarti harus kita kurangkan kan karena penghasilan nambah. Maka ini berapa? 2.400.000.000 kurangi 300 juta, maka di laba fiskalnya adalah 2.100.000.000. Terus ada beban promosi dan sponsorship. Di sini ada koreksi fiskal positif juga senilai 300 juta sehingga di laba fiskalnya akan berkurang 300 juta menjadi semulanya 1.800.000.000 menjadi 1.500.000.000 juta. Lalu ada beban representasi direksi yang awalnya di laba komersial 650 juta, di laba fiskalnya menjadi 350 juta karena adanya koreksi fiskal positif senilai 300 juta. Terus beban pelatihan dan sertifikasi karyawan tidak ada koreksi, maka nilainya akan sama. Lanjut, oke. Ada beban sumbangan kegiatan sosial masyarakat. Di sini ada koreksi fiskal positif sehingga karena nilainya sama, nilainya akan menjadi 0 di laba fiskal. Terus ada beban denda administrasi pajak sama seperti soal sebelumnya bahwasannya denda administrasi pajak tidak boleh menjadi pengurang penghasilan sehingga harus kita lakukan sebuah koreksi. Nilainya akan menjadi 0 karena ini harus kita hapuskan. Lalu ada beban piutang ragu-ragu, ini juga tidak boleh kalau misalkan kalian tidak memenuhi syarat untuk membuat cadangan kerugian. Terus di sini laba komersilnya dari beban piutang ragu-ragu 700 juta akan menjadi 0 karena kita mau menghapuskan keseluruhannya. Beban bunga pinjaman bank tidak perlu ada koreksi fiskal atau koreksi fiskal positif maupun negatif dan beban umum dan administrasi lainnya juga tidak perlu ada koreksi positif maupun negatif sehingga menghasilkan total beban perbedaannya yang di sisi komersial 34.720.000 juta rupiah, maaf. Sedangkan yang di laba fiskal itu berubah menjadi 32.600.500. Oh iya, 500 juta rupiah. Nah, di sini ada laba sebelum pajaknya dan ini ada laba sebelum pajaknya. Barulah kita akan menghitung tarif PKP-nya. Boleh dilanjut Pak Raffi. Ya, Azam, ya, Azam. Apa tadi? Ini PKP. Oke. Nah, PKP-nya karena kita pakai PKP pasal 31E gimana pakai fasilitas dan juga tarif fasilitas nantinya. Nah, coba sih tolong Apa? laptopnya Tutupnya. bawain. Nah, oke. Jadi karena disebutkan sebelumnya tuh kalau fasilitas tuh kan bakal bisa dipakai untuk yang peredaran brutonya itu yang lebih dari 4,8 miliar tapi kurang dari 50 miliar dalam 1 tahun pajak. Nah, karena di sini termasuk dalam kriteria tersebut, jadinya kita bakal pakai tarif fasilitas. Yang dimana pertama-tama kita harus cari dulu nih PKP fasilitas dan non fasilitasnya. PKP fasilitas seperti rumus sebelumnya, yaitu kita 4,8 miliar dibagi dengan peredaran brutonya, lalu dikali dengan laba sebelum pajaknya. Nah, ini hasilnya ada nih segini 1 miliar bla 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 bla. Nah,
PKP non fasilitasnya, ya udah berarti kita langsung aja laba sebelum pajaknya dikurangi dengan PKP fasilitas yang di atas. Jadi sebesar 8,6 miliar. Nah, perhitungan pajaknya sudah deh, kita langsung aja masing-masing disesuaikan dengan proporsi atau kriteria sebelumnya. Jadi PKP fasilitas dikalikan dengan pajak fasilitas. Yang kita tahu sebelumnya itu tarif pajak fasilitas itu dikenai diskon 50%, ya, di mana yang sebelumnya tarifnya 22% dikali 50%, jadi jadi PKP fasilitas hanya dikalikan sebesar 11% saja. Jadi 1,1 M itu hanya dikalikan 11%, jadi mendapatkan 1,122 juta. Nah, pajangan fasilitasnya dikali dengan tarif PPh badan normal sebesar 22%. Jadi 8,6 miliar dikali 20% mendapatkan sebesar 1,8 miliar, atau dibulatin jadi 1,9 miliar. Untuk total PPh badan terutangnya, ya sudah, kita totalkan saja antara pajak fasilitas dan pajak non fasilitas. Jadi 1,8 M ditambah 120 juta. Jadi totalnya menjadi 2,2 M, 22.428.571,43 rupiah. Oke, mungkin itu aja untuk kasus pertama. Oh, kasus kedua dengan Nizam. Enggak. Coba mungkin Azam boleh melanjutkan. Ah, Udah selesai. yaps, itu dia teman-teman pembahasan kasusnya. Jujur pasti capek. Saya juga capek teman-teman. Dan mungkin juga sekian tanya jawab, Pak. Mungkin ada yang mau koreksi soalnya itu. Nah, sebelum kita foto bersama, apakah teman-teman ada yang ingin tanyakan dulu terkait dengan kelas saat ini? Atau mungkin tadi di saat kasusnya ada yang teman-teman kalau ada kesalahan dari kita atau gimana? Mungkin boleh teman-teman. Ada PR gak? Jadi ya, Ada nggak nih Bang? ada tapi soalnya tunggu dulu ya. Ada tapi soalnya tunggu dulu katanya gitu. Jadi ada pasti nih. Mungkin ada. Mungkin ada. Bang Nori kalau mau latihan bisa dari Google dulu Bang. Nanti baru dari kita. Ya teman-teman, karena kita pun sudah capek di penghujung acara, mungkin kita bisa sama-sama untuk foto bareng dulu teman-teman. Jadi buat teman-teman boleh kali on cam dulu sebagai dokumentasi kelas pajak. TM berapa nih? TM berapa? TM 6. Oke Bang Nori. Ini kita stop share ya. Ya, SS dulu dah. SS dulu. kan aku share. Ya udah stop dulu. Ya Bang siap. Oke Bang Oji, di mana Bang Oji? Dan, oh my god, Bang Nori di luar angkasa. Halo Kak Alexa. Setuban sama siapa lagi Kak? Ini Oxford. ini- Ya. Bang Olip lagi naik gunung nggak? Nggak jadi. Nggak jadi. Ya Allah Bang. Cool banget dah nanya. Guys, ayo teman-teman yang lain boleh dong on cam supaya agak sedikit rame nih apanya fotonya, screenshotnya. Jadi naik kasur. Kita Ih, hidung babi, Cok. Halo Bang Arya. Masa pakai avatar, Bang? Halo Kak Siva. tuh kali kita nunggu tuh. Yuk, sekarang. Sekarang nggak? Oke, Hitung Zam. oke. Dalam hitungan ketiga. Satu, dua. Tuh, Kak Caca on cam tuh. Sabar. Kak Caca on cam. Yang lain dulu deh nih on cam nih. Seru itu. Kak Farha, Kak Regina, Bang Arya, Kak Maul, Kak Aurora. Tidur Kak Aurora pasti nih. Lihat. Halo Kak Nami. Enggak, itu Gandari City juga suruh on cam. Gancit boleh on cam? Gandari City juga suruh on cam itu. Udah yuk, Udah, hitung Zam. ayo. Dalam hitungan ke satu, dua, tiga.
Buruan Zid. Udah, Sabar. udah. Sabar. Udah, lagi. Aduh, ya Zid nggak kompak. Ya, maaf. Ulang. 1, 2, 3. Oke, udah. Udah. Gaya apa nih? Gaya, boleh atur Zam. Gaya Apa? Gue nggak tahu nih. Gue lemas banget. Rene. Oke. Tangan kanan di otak kanan, teman-teman. Kanan. Kalau punya otak gimana? 1, Zet, Bang. Ini. 2. 1, 2, 3. Bisa. Udah. Nice. Ya, sekian kelas hari ini teman-teman. Terima Oke, kasih makasih. atas